Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau tidak salah kita sudah masuk ke hadis berapa, Pak? Ada yang ingat enggak? Hadis tentang ini sudah belum? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, atau da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan yang meragukan, beralih kepada yang tidak meragukan. Sudah belum, Pak? Belum kayaknya ya. Hadis ke-11. Kalau yang innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sudah belum? Nah, ingat juga ya. Saya lupa terakhir hadis keberapa. Hadis ke-10 sudah kali ya, sekarang hadis ke-11 ya. Hadis yang 10 itu yang tadi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Atau belum? Mungkin belum kali ya. Kejauhan ya, itu ya, tenang ya, ya kurang ya, ya, oh iya, tadi kurang jelas ya. Baik, mungkin hadis ke 9 kali. Coba saya lihat. Ada hadis ke 10 mungkin. Hadis ke-10 yang innallaha ta'ala thayyib la yaqbal illa thayyiban, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik, ini mungkin yang kita pelajari hari ini. Al-haditsul ashir, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malus salihat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kaum mukmin ya sebagaimana perintahnya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihan.
Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, Allah juga perintahkan hal yang sama kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yutilus safar, yang mengadakan perjalanan yang panjang, ash'ah, dalam keadaan rambutnya kusut, al-ghubar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengangkat tangannya ke atas langit, ya Rabbi, ya Rabbi, sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, mohon kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dipenuhi jasadnya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan? Puan, saya ke itu dulu toilet sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah ta'ala baik. Tayyib ini ismun min asma'illah, salah satu di antara nama Allah. Ya, nama Allah. Jadi nama Allah ditetapkan berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis menyebutkan nama Allah Tayyib, maka kita tetapkan di antara nama Allah Tayyib. Lalu kalau kita lihat di Asmaul Husna yang terkadang dicantumkan dalam mushaf-mushaf standar Indonesia yang 99, di situ ada At-Thayyib nggak, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Apa namanya? Nama At-Thayyib kan ya? Iya. Jadi sebenarnya nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99, ya. Hanya saja yang 99 itu kalau kita hafal, kalau kita hayati maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan seseorang dakhalal jannah, ke dalam surga. Jadi Allah sebenarnya punya nama lebih dari 99. Dan di antara namanya adalah At-Thayyib. At-Thayyib. Ya, bukan hanya yang tertera dalam mushaf 99, selebihnya enggak ada lagi nama. Ya. Termasuk juga nama Allah At-Thayyib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Thayyib. Apa maksud Thayyib? Al-munazza' 'anil naqais, yakni yang bersih dari segala kekurangan. Ya. Kekurangan, kelemahan, Allah Subhanahu wa taala bersih dari itu. Kalau manusia ya diliputi oleh kekurangan. Apa contoh kekurangan? Kita terkadang tidak tahu. Ya. Kemudian kita juga punya sifat mengantuk.
tidur. Kadang-kadang kita lemah, nggak sanggup melakukan suatu perbuatan, lupa, ya, dan kekurangan lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersih dari sifat-sifat kekurangan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu dengan sempurna, berarti ya kan? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala misalnya tidur, tentu alam semesta ini udah nggak akan berjalan. Banyak makhluk-makhluk yang mati karena nggak mendapatkan rezeki. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk. Ya. Sibuk maksudnya apa? Dia menciptakan, mematikan, memberi rezeki, menolong, ya, memenuhi kebutuhan hamba, mengabulkan doa. Terus seluruh makhluk yang tidak terhitung jumlahnya oleh kita, Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Semuanya dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir hewan-hewan yang ada di sekeliling kita kok ya dari kemarin-kemarin masih hidup, padahal kita nggak kasih rezeki. Padahal mungkin jalan untuk memperoleh rezeki agak sulit buat dia, tapi kok dari kemarin masih hidup. Ya, banyak cara Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki. Karena Allah menjanjikan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kalau hewan saja ditanggung, apalagi manusia yang Allah lebihkan dari sekalian makhluknya. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik, karena Allah baik sifatnya, namanya. Maka yang dia terima pun kecuali yang baik saja. Yang baik saja. Contoh amal yang diterima amal yang baik gitu. Bagaimana amal itu dikatakan baik? Yang pelakunya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, enggak bermaksud riya, ya, enggak bermaksud ada niat-niat jahat di balik yang dia lakukan, enggak mencari ketenaran, enggak agar dia dipilih, ya. Ya. Niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan prakteknya pun ya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dia ala sendiri, model sendiri, keinginannya sendiri, enggak, tapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalu illa thayyiba. Ya. Kemudian wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya, sesuai perintahnya kepada para rasul. Berarti perintah kepada rasul juga perintah kepada orang-orang beriman. Makanya dalam kaidah fiqih dan kaidah tafsir bahwa apabila suatu ayat tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya juga tertuju kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Gitu. Jadi perintah kepada para rasul, kepada nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, maka berlaku juga ketika Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah yang halal-halal, yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Kenapa setelah disebutkan makan kemudian disebutkan beramal soleh? Kira-kira apa, Pak? Karena setelah seorang makan dia punya kemampuan, punya energi, ya. Maka agar kemampuan dan energi yang ada pada dia tidak digunakan berbuat yang tidak baik, maka Allah arahkan, wa'malu salihah, gunakanlah energi, kemampuan yang ada pada dirimu setelah kamu makan untuk beramal saleh. Wa'malu salihah. Nah, ketika para rasul diperintahkan begini, umatnya juga sama diperintahkan begitu.
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Jadi hukum asalnya perintah kepada para rasul, perintah kepada umatnya, kecuali ada yang mengkhususkan. Ya. Contoh perintah kepada rasul, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap tegaslah kepada mereka. Maka berlaku juga kepada umatnya. Ya. Nah, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, Nabi kita Muhammad SAW boleh menikah lebih dari 4. Allah katakan khalisatan lak, itu khusus buat kamu. Berarti pengkhususan. Gitu. Kalau kita nggak boleh, ada yang sampai istri lebih dari 4, wah ini haram, ya, zina. Ya, kalau sampai lebih dari 4, karena batasnya umatnya hanya 4. Kalau Nabi SAW dikhususkan, kata Allah khalisatan lak, ini khusus buat kamu. Berarti ini khusus. Gitu. Terus summa dzakara ar-rajul, maka kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang yutilus safar, yang dia mengadakan perjalanan yang panjang. Ash'ath, keadaannya kusut rambutnya. Biasa kalau perjalanan panjang, kadang-kadang perhatiannya terhadap penampilan kurang karena lelah, capek. Aghbar, berdebu, ya, berdebu-debu oleh angin, ditiup, menerpaknya, mengena ke badan, ke pakaian, sehingga berdebu. Keadaannya, penampilannya pokoknya ya kurang sedap, gitu ya. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya. Ya Rabbi, sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, yang Rabbku, Tuhanku, yang mengaturku, yang mengurusku. Ya, ini kata ulama, ini sebab dikabulkan doa. Penampilannya istilahnya sangat sederhana sekali. Kemudian dia angkat tangannya ke atas langit. Ya, berdoa adabnya seperti ini. Termasuk sebab dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala malu kalau hambanya sudah ngangkat tapi diturunkan dalam keadaan kosong, nggak dikasih apa-apa. Jadi sebab dikabulkan doa diantaranya penampilannya sudah sederhana, tangannya menengadah ke atas langit, mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini udah sebab dikabulkan doa ada. Cuma sayang, kalau saja dia tidak melakukan yang disebutkan ini, tentu langsung dikabulkan. Apa penghalang? Ternyata di samping sebab ada yang menghalangi doa kita terkabulkan. Apa? Wa mat'amuhu haram. Sayangnya makanannya dari yang haram, nggak dijaga. Apa aja, nggak peduli, mau dari yang halal, mau dari yang haram, ya dimakan. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga nggak diperhatikan. Mau dari yang halal, mau dari yang haram, ya pakai aja. Wa ghudhiya bil haram, jasadnya dipenuhi dari yang haram. Jadi penghalang. Tadi udah mau diterima, cuma karena ada penghalang ini, jadi nggak diterima. Fa anna yustajabu lah, gimana akan dikabulkan? Padahal sebab-sebab dikabulkan ada. Ya. Nah ini kalau kita ingin doa kita terkabul, maka bersihkan diri kita dari yang haram. Dari hadis ini kita dapat menarik banyak kesimpulan. Di antaranya bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, yakni yang bersih dari kekurangan dan cacat. Apa kekurangan dan cacat? Jahal, tidak tahu. Ya, lemah, lupa, ngantuk, tidur, itu kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala bersih dari itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya di ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah wala naum.
Allah nggak pernah ngantuk juga nggak tidur. Ya, karena kalau ngantuk udah menunjukkan kelemahan. Apalagi tidur, banyak makhluk yang nggak terurus. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Rabb kita sempurna, maha sempurna, nggak memiliki kekurangan. Ya, dan karena inilah, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Memang harus begitu Tuhan. Nggak boleh Tuhan itu, ya, apalagi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu mah kebangetan. Ya, seperti halnya orang-orang musyrik yang nyembah patung dan berhala, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup ada juga enggak. Kemudian masih mending kalau misalnya sampai masih kadang ngantuk, kadang tidur, karena masih ada hidup sebelumnya. Kalau ini, ya, sama sekali hidup enggak. Ya, dia berdoa meminta kepadanya, nggak bisa berbuat apa-apa. Mendengar enggak, melihat enggak, berjalan enggak, ya, disembah. Ya. Kalau dibanding kekuatan dan hebatnya, hebatan penyembahnya. Ya. Dan coba lihat lemahnya patung dan berhala pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian ngadepin patung-patung yang banyak. Kalau seandainya patung itu hebat, tentu mereka akan membela diri. Minimal bela diri. Kalau bisa ngelawan bagus. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ngancurin, minimal mereka bisa bela diri. Ya, bela diri enggak, apalagi sampai, ya, ngeroyokin Nabi Ibrahim. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kok aneh manusia malah menyembahnya. Dan sampai hari ini pun masih ada yang menyembahnya. Seperti halnya orang-orang kafir. Di mana akal mereka, ya? Apa pantas yang seperti ini disembah? Dan mudah memikirkan, nggak pantasnya disembah. Sebentar saja udah ketahuan, nggak pantas disembah. Ya, tapi mereka dalam urusan dunia sempat mikir, yang susah-susah sempat mikir. Ya, bikin laptop, HP, itu kan beratnya bukan main. Pesawat, itu mikirin komponen yang ada di dalamnya, udah kecil-kecil, ya. Kemudian kalau sekarang mungkin nggak pakai kabel, cuma dihubungkan, disolder, timah ke arah mana, itu bukan main. Istilahnya nggak butuh waktu sebentar, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka sempat berpikir. Tapi untuk memikirkan ketuhanan, berhak tidak sesembahan yang mereka sembah selama ini untuk disembah, nggak sempat. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada pintar dalam urusan dunia, sempat memikirkan, tapi untuk akhirat nggak sempat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan usiamu, yang dengan usia yang panjang itu harusnya kamu berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Bukankah sungguh kami telah siapkan neraka jahanam untuk kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha, mereka punya akal, mereka punya hati, cuma nggak mau dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata cuma nggak mau dipakai. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga cuma nggak mau dipakai. Lalu kalau menggunakan itu semua, sebentar saja mereka akan ketahui kebenaran. Ya, mereka akan ketahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Al-Quran, kebenaran yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma nggak sempat. Bukan nggak sempat, emang nggak ada niatan. Ya, kesempatan mah banyak, waktu mereka banyak. Ya, banyak kosongnya, nggak mungkin sehari penuh. Maaf, saya nggak sempat untuk mikirin begitu. Sibuk apaan gitu ya? Orang waktunya panjang kok. Gitu, berjam-jam dia bangun jaga, masa sih pikirannya terfokus
ya hanya untuk bekerja, ya hanya untuk perut, hanya untuk nafsu, nggak mungkin. Pasti ada waktu kosong, cuma nggak sempat berpikir. Kok bisa begitu? Ya emang dibikin setan begitu, supaya setan punya banyak teman di neraka, nggak sendirian, gitu. Ya. Dia ingin yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, cari teman. Pokoknya dibikin sibuk, nggak sempat mikir. Ya. Nah ini keadaan orang-orang kafir. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah kepada Islam. Ya, mau tunduk mengikuti ajaran Islam yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Gitu. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang baik saja. Tadi sudah diterangkan yang baik itu adalah yang ikhlas niatnya, yang prakteknya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhlas berarti nggak ada niatan-niatan jelek, niatan-niatan dunia, niatan-niatan ada udang di balik batu. Nah ini nggak ikhlas namanya. Saya siap untuk sedekah buat masjid, ngasih karpet, berapa meter yang dibutuhkan, siap. Tapi nanti pas pilkada jangan lupa pilih saya. Ketika ternyata nggak dipilih atau dia kalah dalam pemilihan, dia minta kembali, minta dibalikin, atau kesel banget kayak gitu. Sebenarnya saya nggak mau ngasih, cuma karena udahlah kayak gitu, daripada nama saya jelek, udahlah biarin aja kayak gitu. Aslinya dia nggak mau ngasih. Buktinya kalau bukan pada saat pilkada dia nggak mau ngasih, tapi pas pada saat pemilihan baru dia ngasih, gitu. Nah ini udah kelihatan, berarti nggak ikhlas. Allah nggak suka yang ada udang di balik batu, niatnya bukan lillah. Nanti pada hari kiamat saat manusia diberikan balasan, dia datang kepada Allah, ya Allah, saya sudah ngasih karpet, saya sudah ngasih uang buat orang-orang miskin. Ya. Kata Allah, ya, idhabu, pergi, jangan minta ke saya. Bukankah kamu beramal karena mereka? Minta kepada mereka. Minta kepada orang-orang yang kamu beramal karenanya. Hal tajiduna indahum jazaa, apakah kamu dapat balasan dari mereka? Enggak. Ya gitu. Nah, Allah hanya menerima yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Naik menghadap Allah ucapan yang baik-baik dan amal yang saleh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ini naik ke atas. Coba akan diterima kalau baik keadaannya, dan akan dibalikin kepada pelakunya kalau tidak baik niatnya, gitu. Hadis ini juga memerintahkan kita untuk mengikuti para rasul, ya, karena perintah kepada para rasul, perintah kepada orang-orang mukmin. Juga perintah berdasarkan firman Allah Ta'ala memakan, mengkonsumsi yang halal. Ya, tadi kan ada kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Ya, barazaqnakum, dari rezeki yang kami karuniakan. Yang halal itu bisa dua keadaannya. Pertama, makanannya jelas halal. Yang kedua, diperoleh dari yang halal. Makanannya yang jelas halal, bukan makanan yang diharamkan. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan antara makanan yang halal dengan yang haram, banyakan mana Pak? Yang halal atau yang haram? Yang halal. Maka kenapa seorang beralih kepada yang haram? Yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ketika cari kerja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akalnya jadi gak jalan, sempit gitu. Yang halal banyak, pekerjaan yang halal banyak. Ya, apa buktinya? Ayo kita mampir ke minimarket misalnya. Coba mana yang halal, mana yang haram. Kita akan temukan banyak sekali yang halal, yang haram sedikit. Ya. Cari kerja, kita akan temukan yang halal banyak, bahkan asal hukum muamalah itu halal. Yang haram bisa dihitung dengan jari, sedikit. Kecuali kalau ada di dalamnya kezaliman, mengambil harta orang lain, ya, penipuan, itu yang haram. Kita.
Ya. Jadi apa namanya? Perintah mengkonsumsi yang halal dan mencari dari yang halal. Yang halal, pekerjaan-pekerjaan yang halal banyak sekali. Ya, baik berupa berdagang, baik berupa bercocok tanam, baik berupa beternak, bisnis dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ada energi, maka arahkan, gunakan buat kebaikan. Wa'malu sholihah, beramal solehlah. Ya, beramal soleh itu banyak, gitu ya, ibadah. Ya, baik yang terkait dengan lisan, baik yang terkait dengan anggota badan atau terkait dengan amalan hati. Yang terkait dengan anggota badan, lisan, sholat, dan amalan hati sudah ada di dalamnya sholat. Sholat sunnah, sholat fardu, amalan badan lainnya berbakti kepada orang tua, amalan badan lainnya membantu orang lain, gitu. Yang terkait dengan lisan, baca Al-Quran, berzikir. Yang terkait dengan hati, amalan paling ringan, punya keinginan yang baik, ya, keinginan orang lain dapatkan kebaikan, senang orang lain dapatkan kebaikan, enggak malah iri, enggak malah dengki, gitu. Nah, ini amal yang soleh. Kemudian faedah lainnya, ya, ini tentang apa namanya amal soleh. Bahwa di hadis ini menerangkan sebab dikabulkan doa. Kalau mau dikabulkan doa, diantaranya tadi, ya, ketika sedang safar. Kayak orang ini sebenarnya lagi safar, dia sudah sebab-sebab dikabulkan itu sudah terpenuhi, cuma sayang ada penghalangnya dalam safar. Maka manfaatkan dengan berdoa. Dalam hadis, salatu da'awat mustajabat, ada 3 doa mustajab. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Kemudian penampilan yang sederhana, seperti orang ini rambutnya kusut, berdebu keadaannya, pakaiannya, badannya, ya. Jadi kekurangan, menunjukkan dia butuh kepada Allah. Kemudian sebab dikabulkan doa juga angkat tangan, mengangkat tangan. Ya. Itu termasuk secara umum, mutawatir ma'nawi. Hadis-hadis banyak bahwa adab berdoa itu mengangkat tangan. Ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, dan menghindarkan penghalang-penghalang dikabulkan doa. Seperti tadi, apa namanya? Makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Kemudian mengucapkan ya Rabbi, ya, ya Rabbi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni karena naik kepada Allah Subhanahu wa taala amal soleh. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ketinggian ini meliputi 2, ulu sifat, ketinggian sifat dalam arti sifat semuanya tinggi, ya, indah dan tidak ada kekurangan. Yang kedua, ulu zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya, ya. Sehingga kita ketika sujud berdoa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang Rabbku yang maha tinggi. Dan ketika kita berdoa angkat tangannya ke atas langit. Dan seterusnya. Saya kira ini faedah dari hadis ke-10. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami. Mungkin kalau ada pertanyaan, sebentar saya ke ini dulu, ke tempat wudu dulu. Habis ini.
Ya, kalau ada pertanyaan silahkan Pak, supaya ada interaktif gitu. Soalnya kalau dari saya doang ngantuk nantinya. Silakan kalau ada yang belum jelas.